Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari kita sama-sama membaca surah Shifaa untuk kesembuhan orang yang sedang sakit, ya, baik saudara kita, teman kita, anak kita, ya, ibu kita, ya, ayah kita, kemudian juga ikhwanul muslimin yang berada di Palestina. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala cepat diberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, cepat merdeka, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang sedang sakit rohani juga, semoga Allah memberikan kesembuhan. Mari kita sama-sama baca surah Shifaa. Dan kami juga masih dalam keadaan belum fit, ya saudara. Kalau badan memang tidak sakit, tapi tenggorokan ini kami, ya, tenggorokan kami agak sedikit berat. Jadi kalau mau tilawah Al-Quran, saudara, sekarang kami belum bisa karena napasnya jadi pendek begitu, ya. Kalau dipasangkan nanti saya batuk begitu. Nah, gitu ya. Ini suara saat ini, saudara, ya. Insya Allah doanya dari semuanya, mudah-mudahan kami bisa kembali disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak bacaan surah Shifaa untuk mengobati diri sendiri dan juga orang lain. Dan yang sedang sakit diusahakan untuk terus membaca surah Shifaa dan jangan lupa membaca Fatihah 40 kali, ya. Setelah 40 kali maka airnya diminum, ya. Kemudian dilanjut dengan surah Shifaa 40 kali, ya. Lalu diminumlah air setelah 40 kali bacaan sholawat. Insya Allah dengan izinnya kita diberikan kesembuhan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun siapa saja, ya, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ablani wa shifaiha wa absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maaf untuk audio, ya, kami memakai audio, ya, yang maksimal karena ketinggalan, saudara, ya. Oke. Suatu saat kami akan memakai audio kembali, ya, yang maksimal dalam live, sehingga, ya, suaranya memang agak terbantu, ya, dan pakai headset lagi, ya, jadi agak ringan kepada saya. Insya Allah mungkin 3 hari ke depan kami disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya semuanya, ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin, ya. Oke. Terima kasih Teh Galuh Gelis, semoga Anda sukses selalu, ya. Sehat selalu bersama keluarga,
panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anaknya diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Oke, Teh Galuh Gelis ya. Terima kasih atas mawarnya ya. Oke. 1 mawar kali 12. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillahu khairan katsira. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda ya, yang baik dan banyak. Jazakillahu ahsana jaza. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih juga yang sudah ikut gabung di ini petang bersama kami. Ada Momi Dalfa ya, ada Ogut Wai ya, ada Desipah ya, kemudian juga ada Endang S ya. Terima kasih sudah ikut gabung. Kemudian ada Abilal ya, Kak Bilal, ada RS3M ya, saya sapa ya, terima kasih. Ada Teh Mimi Karmila ya, ada Teh Halisas ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya dalam acara sholawatan. Ada Alda Lydia, Alda ataupun ini perempuan ya, ya nggak jelas ininya profilnya, saya lihat dulu diperbesar. Oh iya perempuan ya, Teh Alda Lydia. Ada juga ya, silakan ya. Sebentar dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa lawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina liyamina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha
wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina miyamina hadha ila yaumil akhirah miyamina hadha ila yaumil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah. Ya Muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Binu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil alam wa bi ummil mu'minin ya Muhaiminu ya salam ya Muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita cintai Nabi atau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perbanyak bacaan sholawat. Sholawat yang mana saja, yang penting bacaan sholawat sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin Rasul akan mengenali kepada kita, yakin tahu Rasul kita itu sedang bersolawat, kita itu suka rajin bersolawat. Ya, ingat itu. Kalau kita ingin dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Rasul manusia luar biasa. Ya, kita perbanyak bacaan solawat dan meneladani apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya. Insya Allah kita beroleh syafaatnya nanti di yaumil jaza, di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga jangan lupa ya baca Al-Quran, karena Al-Quran itu memang mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quranul Karim. Ya, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Iqra'ul Quran, bacalah ayat Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti
Safi ali ashabih, menjadi penolong saudara, ya. Dan di dalam kubur kita nanti, karena kita sering membaca Al-Quran dan jangan lupa mengamalkan isi Al-Quran, makanya Al-Quran harus dibaca, ya. Setelah Arabnya kita baca artinya, harus punya Quran yang memang ada terjemahannya sehingga kita tahu isinya Al-Quran itu, ya. Apalagi mengkaji kitab-kitab yang dikaji di pesantren-pesantren. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Syawi, ada tafsir Maraghi, ya. Itu banyak macamnya tafsirnya, ya. Itu sehingga kita tahu tafsirannya, tahu apa yang kita baca itu memang maknanya seperti itu. Nah, itu saudara. Orang yang rajin membaca Al-Quran dengan penuh keikhlasan, ya, baik pagi, siang, sore, dan malam, bahkan sempatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran selepas sholat minimal 1 ayat, saudara. Lebih meningkat lagi terus, ya, 2 ayat. Tinggalkan lagi selepas sholat 3 ayat. Terus orang yang baik itu adalah orang yang meningkatkan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semakin meningkat. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 1 juz, saudara. Ya, dan juga mengamalkan isi Al-Quran. Yakin bila mana kita sudah meninggal dunia, Al-Quran akan menemani kita di alam kubur, menjadi cahaya yang memang alam kubur itu, alam barzakh, alam penantian itu, saudara, sangat gelap gulita, yang akan menerangi alam kubur kita nanti adalah pahala bacaan Al-Quran, ya. Amal baik kita kepada Allah dan kepada semua manusia, juga kepada hewan dan lingkungan, ya. Apa itu lingkungan? Ya, di sana kan ada tumbuh-tumbuhan. Kita harus punya etika, harus punya akhlak terhadap tumbuhan juga. Jangan ditebang sembarangan. Ya, ini punya kayu besar, ya, ditebang di mana? Di daerah pasir ataupun pegunungan, ya. Contohnya milik kita, saudara, ya. Itu sebelum kita menebang harus menanam dulu, menanam terlebih dahulu generasi penerusnya, ya. Sebelum kita menebang pohon kelapa, kita tanam dulu, ya. Yang dari tunas kelapa itu sudah besar, sudah menghasilkan buah, baru kita tebang itu pohon kelapa. Jadi ada yang melanjutkan, ya, diestafetkan, sehingga jauh dari mara bahaya, saudara. Jauh dari yang namanya bencana alam. Kalau kita menebang pohon, ya, ditanam dulu pohonnya untuk yang melanjutkan. Karena akar-akar di dalam tanah tersebut, apalagi di tebing-tebing yang tinggi, di pasir-pasir, di pegunungan, ya, itu akar itu adalah menahan tanah, menyerap air yang Allah turunkan dengan hujan. Bahkan suasana gunung tersebut terasa nyaman, terasa dingin, penuh dengan oksigen yang sehat, saudara. Ya, itulah. Jadi sebelum kita menebang harus tanam dulu, baru ditebang kalau ada yang sudah tinggi, ya, dan tergantikan, sehingga tidak yang ada bencana alam, bencana longsor, banjir, ya. Sebab gunung itu, saudara, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makanya jangan dirusak. Sekarang banyak gunung yang dirusak, saudara, banyak sekali.
Bahkan gunung-gunung dijadikan perumahan-perumahan. Itu merusak lingkungan. Ya. Merusak lingkungan. Karena gunung itu sumber air, saudara. Coba kita tafakur sejenak. Ya. Air mengalir dari hulu ke hilir kan? Nah itu. Ketika musim kemarau tiba, maka air yang ada di sungai itu tetap ada. Kenapa ada? Kenapa tidak kemarau, tidak kering? Sebab itu asalnya dari dataran tinggi ataupun pegunungan. Ya, itu kan sumber air, saudara. Ya, sumber air itu pegunungan. Kalau gunung didoser, kalau gunung dirusak, maka itu sudah merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah benci terhadap orang yang merusak alam. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan oleh karena ulah perbuatan manusia, tangan-tangan manusia. Sudah banyak contoh-contoh bencana alam yang mengakibatkan korban jiwa, korban harta, bahkan korban rumah pun tertimbun longsor. Itu ya. Yuk kita jaga, yuk kita lestarikan hutan-hutan yang ada di sekeliling kita. Itu. Oke, saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan insya Allah kita jumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Mari kita sholawatan lagi. Sholawat badar. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Maaf, saat ini kami live enggak pakai mixer, saudara ya. Insya Allah satu saat kami pakai mixer ya. Berhubung kami suaranya masih berat ya, karena sakit tenggorokan ya, belum begitu pulih ya. Doanya dari semuanya, mudah-mudahan kami bisa kembali sehat dan tilawah Al-Quran, sholawatan dengan maksimal insya Allah ya. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pagi, siang, sore dan malam. Hatur nuhun kasadayana Bapak Dadan Dalista ya. Terima kasih sudah ikut bergabung bersama kami di ini petang. Saban petang kami live, insya Allah malam juga live ya. Tapi malam itu ya diisi dengan kajian-kajian kitab tajwid, saudara. Sekian dulu, sampai jumpa. Salam sukses semuanya. Jaga kesehatan karena kita sebentar lagi akan melaksanakan ibadah puasa ya. Silakan munggahan. Munggahan itu tidak wajib, saudara. Tapi yang penting wajib itu adalah menjaga kesehatan. Kalau kita ngaliwat sambil jaraknya jauh ya, kecapean lagi, jangan sampai kita sudah mendekati waktu Ramadan ya. Ya sebaiknya 2 hari Ramadan kita 2 hari Ramadan ke depan ya, jangan sampai 1 hari Ramadan ke depan kita jalan-jalan yang jauh ataupun munggahan ya.
Munggahan memang kalau misalkan bisa membuat diri kita sakit, ya itu memang tidak dianjurkannya. Itu munggahan itu asalnya dari Tasikmalaya ya. Sekarang sudah menular ke daerah Ciamis dan sekitarnya saudara ya. Padahal dulu dari Tasikmalaya ya. Sebab ya mungkin karena pernikahan orang Ciamis dengan Tasik dengan Ciamis, sehingga ada acara munggahan ya. Dalam artian ada juga dulu acara kuramas saudara ya. Itu bebersih lahir batin ya, bersih di rumah, bersih di halaman rumah menyambut kedatangan Ramadan ya. Itu. Jaga kesehatan, makanan juga harus dijaga ya. Agar kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Karena makanan itu adalah yang kita makan itu harus baik-baik ya. Jangan terlalu pedas. Itu ya, karena kita akan sudah mendekati bulan Ramadan, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ladang beramal ya maksimal di bulan Ramadan. Karena pahala sunat diberikan pahala wajib. Apalagi pahala wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian, kami belum fit benar ya. Mohon maaf atas kekurangan. Titipkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadana wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di live berikutnya.